Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Wibawa Mukti TV, khususnya warga Kabupaten Bekasi tercinta. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022, kita hadir untuk edisi perdana catatan Newsroom, sebuah acara yang insya Allah akan hadir pada setiap hari Jumat. Pokoknya menjelang sholat Jumat kita bakal ngobrolin tema-tema atau juga diskusi-diskusi menarik seputar Kabupaten Bekasi. Dan untuk hari ini dalam rangka mendukung program Kabupaten Bekasi makin berani, mantapkan kinerja, bekerja dan melayani. Untuk kesempatan hari ini kita akan hadirkan adalah Camat Cibitung, Bapak Encun Sunarto SEMM. Ya. Apa kabar, Encun? Terima kasih, Kang Yes. Ya, sehat Pak. Sehat selalu. Bukan main ini ya, senang sekali di kesempatan hari ini. Tentunya kita siarkan langsung dari gedung Diskominfo Santi Kabupaten Bekasi Cikarang Pusat. Kita akan ngobrol, berbincang santai dengan Pak Encun Sunarto ini. Dukung Kabupaten Bekasi makin berani, Kecamatan Cibitung mantapkan konsep Ciamik. Wah, Ciamik. Ingat-ingat zaman dulu ini ya, Ya. zamannya SIS-NS atau tahun-tahun gitu ya. lalu itu Ciamik. Tapi sampai sekarang ini konsep Ciamik ini Masih ya. masih ini nih, Pak. Masih tren lah. Ini Ciamik apaan sih, Pak? Ya, kita berangkat dari ini dulu. Pertama dulu saat kepemimpinan pertama Pak Dhani Ramdan ya. Beliau punya tagline namanya berani. Berani. Ya, Bekasi berantas pandemi. Betul. Iya. 3 bulan mungkin beliau hadir di Bekasi sudah sangat penekanan sudah sangat kita tekan ya, penyebaran virus COVID dengan semua elemen bekerja dengan baik. Ya, dilanjutkan kepemimpinan Pak Marjuki, terus kita lanjutkan program menuntaskan virus ini gitu ya. Sampai akhirnya beliau Pak Dhani Ramdan ditunjuk kembali menjadi PJ Bupati Bekasi oleh Pak Gubernur ya. Beliau punya tagline berani juga, tapi di depannya ada makin berani. Kalau pertama dulu Bekasi berantas pandemi, yang sekarang beraninya ditambah makin mantapkan kinerja, bekerja dan melayani. Itu luar biasa, itu tagline yang luar biasa, menyemangati kita nih ya, para pegawai, para ASN yang ada di wilayah, tentunya di kecamatan yang notabene kita jadi garda terdepan di masyarakat. Iya. Ya. Kita Cibitung punya tagline juga, gitu ya, punya motto juga, namanya Ciamik. Ciamik itu Cibitung melayani dengan baik. Mantap tuh ya. Kita sudah yang dulu dilayani dengan baik, tapi kita ingin terus melakukan perbaikan pelayanan terhadap masyarakat. Ya, tagline ini tentunya sangat mendukung sekali dengan tagline-nya Pak Bupati ya. Betul. Iya, bekerja dan melayani. Nah, kita Cibitung pun melayani dengan baik. Jadi udah bisa kawin lah ya. Kawin lah, iya. Sementara mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Pak Camat, kondisi terakhir Cibitung mungkin ya, secara gambaran untuk wilayah dan juga kependudukan Cibitung seperti apa sih sekarang? Cibitung kita terdiri, kita ada di tengah ya, tengah Kabupaten Bekasi ya, Cibitung itu ya, kita di tengah, kita diapit Kecamatan Tambun Selatan di sebelah barat, di sebelah timur adalah Kecamatan Cikarang Barat. Iya. Di utara kita berbatasan dengan Kecamatan Tambelang dan Tambun Utara. Di selatan kita berbatasan dengan Kecamatan Cikarang Barat. Dan Setu. Nah, Kecamatan Cibitung terdiri dari 6 desa dan 1 kelurahan ya. Kelurahan Wanasari, desanya Cibuntu ya. Cibuntu yang STTD itu ada Cibuntu. STTD ya. Di sebelah selatan Kalimalang ya. Ini paling selatannya Cibitung ini Cibuntu. Terus ada desa Muktiwari, ada desa Sukajaya, ada desa Kertamukti,
ada terakhir kita punya desa Sukajaya, terakhir kita paling utara desa Sarimukti. Sarimukti. Perbatasan dengan Magelang dan Tambun Utara. Kalau untuk pertumbuhan penduduk sendiri, jumlah penduduk berapa Pak? Jumlah penduduk kita Cibitung, angka terakhir kita dapatkan dari pendudukan catatan sipil itu sebanyak 233.443 orang. Udah hampir seperempat juta ya? Wah ya, seperempat juta ya. Jadi pertumbuhan penduduk Cibitung cukup pesat. Luar biasa karena memang Cibitung ini penyangga ya, penyangga daerah industri ya, industrinya ada di Cikarang Barat. Iya. Pekerjaannya mungkin banyak di Cibitung. Iya. Gitu, ya. Memang kadang-kadang kalau masyarakat ya atau kita sendiri orang media kadang-kadang masih agak ini ya, antara Cibitung Cikarang Barat ini suka ketuker-tuker Pak, gitu kan? Kita memang ini ya, dua daerah ini dulunya satu. Dulunya satu Cibitung, tapi dibagi dua menjadi Cikarang Barat dan Cibitung. Cikarang Barat ada di lokasi yang tua, kita Cibitung ada di lokasi yang muda. Kita kantor kecamatan, pusat pemerintah kecamatan adanya di Wanasari. Ya kalau dilihat dari potensi Pak, potensi kecamatan Cibitung apa saja sih Pak sekarang? Cibitung, kita memang daerah penduduk ya, kita penduduk besar, potensi kita jelas kita kedepankan pemberdayaan masyarakat ya. Masyarakat kita sebagian besar itu pekerja ya, pekerja di industri, pegawai, tapi kita juga masih mempertahankan pertanian di wilayah utara. Masih ada pertanian? Masih ada pertanian. Pertanian paling sekitar berapa persen Pak dari total luas wilayah? Ya, ada separuhnya Pak atau udah? Ya sekitar itulah ya, sekitar separuh lah ya. Kita yang masih kuat pertanian kita ada di 3 desa, ada desa Sarimukti, Muktiwari, Kertamukti. Di 4 desa ada juga desa Sukajaya, kita masih bertahan di pertanian. Pertanian ya. Potensi lain Pak? Apalagi nih? Cibitung kan ada pasar induk di situ juga. Oh ya, pasar induk Cibitung ya. Kita sedang, alhamdulillah ini pemerintah sedang melakukan revitalisasi pasar induk ya. Mungkin 2 tahun ke depan kita lihat Cibitung pasar induknya semakin ciamik. Semakin ciamik ya, lebih tertata rapi. Ya, termasuk juga mungkin jalanan di sekitarnya Pak. Jalan sekitar ya, alhamdulillah kemarin Pol PP Kabupaten Bekasi beberapa waktu yang lalu sudah melakukan penataan ya. Penataan di sisi kiri kanan pasar induk Cibitung di Jalan Bosiraya sudah melakukan pengembalian fungsi ya, kita rencana kembalikan fungsinya di situ sudah. Sekarang kita mau coba menata kiri kanannya ya, atas arahan kemarin dari Pak Bupati, Pak Sekda, kita lakukan peran serta swasta dan partisipasi masyarakat untuk membangun dan menata kiri kanan ini. Itu nanti taman atau mungkin bangunan-bangunan komersial yang lebih rapi? Atau? Enggak, jadi kita kembalikan lagi fungsinya saja. Di situ ada saluran, kita kembalikan fungsinya menjadi saluran. Di situ mungkin ada trotoar tempat orang jalan, kita kembalikan fungsinya digunakan untuk para pejalan kaki, gitu ya. Tapi kita hias, jadi biar nggak bosen tuh orang lewat situ, kita kasih pot-pot lah, dan ada bunga, biar kelihatan lebih hidup lah. Kalau perlu ada kursi juga Pak buat ngopi-ngopi. Apalagi gitu ya, apalagi ada itu ya. Betul. Ya, di samping pasar induk ada meja, kursi, ngopi-ngopi malam nggak. Jadi nanti terutama milenial kan bisa buat jadi spot foto juga. Harapan kita itu. Dan kebetulan juga ya dari pasar induk underpass sudah bisa digunakan. Ya, jadi sekarang sudah ada underpass Cibitung yang tadinya luar biasa macetnya. Ya. Kasihan itu kalau sudah pagi anak-anakmu sekolah itu yang kerja itu kalau sudah nunggu kereta lewat, bahkan karena komuter lain itu kan setiap berapa menit sekali dia lewat. Betul. Pintu kereta selalu ditutup. Sudah bisa kita bayangkan betapa macetnya. Jadi underpass ini benar-benar bisa mengurangi sangat ya. Ketika Anda underpass, sekarang ya sudah kelihatan sangat lancar. Bahkan kalau malam terlihat lengang dari lampu-lampu, wah cantik sekali itu kalau malam kita lihat. Indah juga, bisa buat bikin konten. Wah itu, pakai drone itu Bang, Kang Yus. Oh iya, betul. Apalagi kalau macam disiapkan wifi gratis, banyak buat nongkrong-nongkrongnya. Ya kita juga masih lakukan ini terus dengan kelurahan ya, kebetulan kita memang di Cibitung, alhamdulillah forum RW, masyarakat RT itu luar biasa pemberdayaannya, kompak banget gitu ya. Iya. Kalau pemberdayaan untuk anak-anak muda sendiri, Pak, untuk anak-anak muda, Karang Taruna ya,
berjalan tiap-tiap RT, tiap-tiap RW, Karang Taruna kelurahan, desa, terus sekarang sudah mulai menggeliat lagi nih ya anak-anak muda ini kan ya, mulai banyak-banyak kegiatan lagi, mereka bisa ngopi-ngopi sambil diskusi dengan teman-temannya. Iya, termasuk mungkin untuk tempat wisata nih Pak, karena memang di daerah perkotaan sekarang kan jarang ada tempat ruang terbuka hijau gitu. Padahal kan tingkat adrenalin tingkat stresnya kan tinggi ya. Nah ini kan perlu banyak ruang-ruang hijau. Pengen tempat kongko yang adem gitu ya. Betul, yang adem gitu ya. Nongkrong. Nah itu Cibitung sendiri kita bisa di mana nih Pak? Kita sekarang sedang ini ya, sedang gagas gitu ya, kebetulan di Wanajaya ada yang namanya Pesona Wanajaya. Pesona Wanajaya itu dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Itu udah cukup viral ya? Cukup viral ya. Bahkan alhamdulillah nih Pesona Wanajaya mewakili Kabupaten Bekasi di ajang Desa Wisata Jawa Barat. Dari 87 peserta se-Jawa Barat, ini semalam saya dapat kabar ini Pesona Wanajaya ini masuk 18 besar. 18. Ya, sekarang sedang digodok lagi menjadi target kita ya, apalagi dapat juara ya, luar biasa ya. 18 besar itu 18 besar udah alhamdulillah. Bukan main ya? Iya. Kalau misalnya daerah-daerah wisata, daerah pegunungan kayaknya nggak aneh Pak. Wah ya kalau di daerah selatan mungkin ya, Ciamis, Garut, tempat wisata ya nggak ditata udah indah ya, sudah indah. Sekarang kalau di Bekasi, di Cibitung ada spot wisata, wah itu udah sangat luar biasa. Wah, bukan main. Saya sudah sampaikan ke pengelola, ke pihak desa, jangan takut orang nggak datang, saya bilang. Kalau ditata dengan baik, di manajer dengan baik, ya dikelola dengan baik, keindahannya dijaga, kebersihan, insya Allah tuh orang pasti akan datang. Jangan takut lah. Di Cibitung ini, di Bekasi orang sangat banyak gitu. Betul. Ya. Seperti Kang bilang tadi, orang membutuhkan tempat refreshing itu sangat banyak ya. Karena memang sebenarnya kebutuhan wisata dibandingkan masyarakat tahun 70, 80 atau 90 sekarang sepertinya untuk refreshing itu healing kayak gitu kan sebenarnya udah termasuk prioritas ya. Di akhir pekan ngajak keluarganya, ngajak anaknya, hanya sekedar ngobrol, mungkin makan bakso, mungkin ngopi bareng-bareng. Nah, kita buat spot-spot taman. Ya harapan kita, insya Allah ini Pak Bupati ya, Pak PJ banyak buat spot-spot taman buat masyarakat kita. Bakal lebih mantap lagi Pak. Lebih mantap lagi ya. Dikasih wifi, anak-anak bisa belajar di situ. Bukan main. Jadi kita bisa nongkrong dari Wibawa Mukti TV, bisa nongkrong di Cibitung terus nih. Masih yang akan kita obrolkan sahabat Wibawa Mukti ya, sama Pak Camat Cibitung, Pak Encun Sunarto, SE, MM yang alhamdulillah hadir siang hari ini. Kita masih akan lanjutkan tentunya obrolan kita di catatan Newsroom sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Wibawa Mukti TV. Ya, sahabat Wibawa Mukti, kita kembali di catatan Newsroom dan masih bersama tamu istimewa kita di hari Jumat ini, Camat Cibitung, Bapak Encun Sunarto, SE, MM. Bicara wisata kayaknya masih belum tuntas nih, Pak Camat. Tadi kan baru sebatas apa itu ya? Ya, ini kita pengen tahu ini dari berita yang beredar ini ada Eco Village. Ini gimana ini, Pak? Sebenarnya konsep seperti apa ini, Pak? Berangkat dari ini, kita Cibitung tahun ini mewakili Kabupaten Bekasi dalam rangka lomba penilaian P2 WKSS tingkat Provinsi Jawa Barat, dan di Cibitung sendiri Desa Wanajaya yang mewakilinya ya, dan lokusnya ada di Kampung Rawalele Timur ya. Kebetulan Kampung Rawalele Timur itu ada di bantaran
Kali Cibel. Jadi setelah Bojongmangu satu Ya, tahun sekarang ini Cibitung, Cibitung. ya, mewakili Sama Kabupaten ini. Bekasi ya. Iya. Mudah-mudahan ini berat juga mempertahankan ini ya. Iya, saya Bojongmangu terus juara ya. satu, Setu juara satu. Wah ini Cibitung. Jangan sampai itu pas Cibitung kalah Hat-trick hari ya, hat-trick kalau 3 kali. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kita terus berupaya, kita terus melakukan penataan terutama terhadap pemberdayaan para perempuan di sana ya. Nanti yang diunggulkan apa aja nih Pak? Sebagai P2 ya, KSS nanti. kita unggulkan pengelolaan sampah ya, pengelolaan sampah ya. Tadi Kang Mus sempat ngomong Oh, iya, Eco Village ya, Eco Village itu udah kebetulan kita di kampung P2 KSS ini mendapatkan bantuan TPS 3R dari VT Hyundai Indonesia. Nah, dari situ nanti pemberdayaan masyarakatnya akan kita angkat biar mengelola sampah ya, 3R-nya nanti ada di situ. Iya, iya. Ya, dikelola di situ supaya nanti sampah yang dibuang itu hanya benar-benar sampah yang benar-benar sisa. Jadi itu tidak hanya sebatas bank sampah bukan ya Pak? Bukan. Ya, jadi itu TPS 3R-nya dan kita juga di Cibitung ini pemberdayaan sampahnya sudah cukup bagus. Kita punya 53 unit-unit bank sampah kecil yang ada di masing-masing RW. Iya, iya. Ya, harapan ke depan kita maunya satu RW satu bank sampah. Iya. Ya, agar pengelolaan sampah itu benar-benar ada di rumah tangga gitu. Biar nanti mengurangi beban Ya. TPS, nanti mengurangi beban tempat sampah akhir kita yang ada di Setu sana gitu ya. Iya. Sampah kita kelola dan alhamdulillah Cibitung pengelolaan sampahnya melalui bank-bank sampah yang sekarang sudah berdiri, yang sudah jalan itu sudah mulai dilakukan gitu ya. Iya, iya. Banyak sampah-sampah yang masih punya nilai ekonomis itu benar-benar dimanfaatkan. Ada minyak jelantah jadi sabun gitu ya. Ada sampah organik jadi hand sanitizer gitu ya. Ada jadi kerajinan-kerajinan lain, Nah, itu plastik-plastik jadi Triknya gimana itu Pak? tas, Apa ya. yang kecamatan atau desa mengedukasi masyarakat supaya mereka ikut berpartisipasi bahwa bank sampah itu sesuatu yang bagus gitu, Iya, manfaatnya. iya kita terus lakukan ini ya. Kita punya PKK nih, ya PKK kita para kelompok-kelompok kerjanya, pokja-pokjanya terus melakukan edukasi, terutama terhadap ibu-ibu nih ya, terhadap ibu-ibu rumah tangga, biar nanti setelah sampah rumah tangganya ada dikelola lagi, dipisah antara sampah yang organik dan non organik. Gitu. Yang organik masih bisa digunakan lagi, yang non organik apalagi gitu ya, yang sampah-sampah plastik masih bisa dimanfaatkan lagi. Terus kita lakukan edukasi itu melalui bank-bank sampah dan kita juga dapat binaan juga dari Bajnas Kabupaten Bekasi. Ya, Bajnas membantu pengelolaan, membantu pembinaan terhadap bank-bank sampah. Juga dinas LH juga sangat-sangat membantu, membantu memberikan edukasi, ya, memberikan alat-alat ya, mesin penghancur sampah pernah dikasih juga. Ya harapan kita itu tadi, Kang Mus, satu RW kita punya satu bank sampah. Harapan kita itu target kita. Iya. Ya tapi bukan main ya peran ibu-ibu PKK ini. Ya, memang di depannya peran-peran ibu-ibu nih yang sangat kita dorong gitu ya. Pemberdayaan ibu-ibu ini yang sangat kita dorong. Jadi kalau melihat perannya si P2 KSS berani dah. Makin berani dah. Makin berani. Makin berani. Mesti makin berani. Oke. Kembali ke Eco Village tadi Pak. Ini. Ya, tadi selain pengelolaan sampah yang TPS 3R tadi, harapannya kita ibu-ibu ini dapat melakukan menumbuhkan Eco Village gitu ya. Eco Village ada lahan-lahan tidur yang dimanfaatkan menjadi agrowisata gitu ya. Bisa ada rumah-rumah bibit. Saya belum pernah ke sana Pak. Bisa digambarkan desa Wanajaya seperti apa itu? Karena yang P2KS-nya di Wanajaya, kita gambarin Wanajaya dulu ya. Wanajaya itu ada sejajar Sungai Cibel. Sejajar. Ya, Sungai Cibel. Nah, di Sungai Cibel itu kan banyak lahan-lahan tidur yang sekarang dimanfaatkan masyarakat untuk nanam itu ya, nanam pohon-pohon itu ya. Jadi, harapan kita ya pohon-pohon produktif yang ditanam, ada cabai, terong gitu ya, atau tanaman lengkeng lain-lain itu tumbuh subur. Tidak hanya tanaman hias tapi bisa buat tanaman produktif ya, kita harapkan ditanam di sana. Itu kampung P2KS itu ada di Rawalele. Nah setelah Rawalele
ada lagi yang tadi saya sampaikan itu, saya sebut tadi ada Pesona Wanajaya yang sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah desa. Dan satu lagi nih Kang Mus, satu lagi Kodam Jaya punya tanah di situ 42 hektar. Nah, setelah kita diskusi dengan Pak Kades, Pak Dan Ramil, Pak Dandi, Pak Danrem juga kita diskusi ya, kita ingin masyarakat ingin agar tanah itu tetap jadi tanah hijau. Ya, jadi tetap jadi lahan pertanian. Jangan sampai hilang. Iya, dari diskusi itu akhirnya Pak Dandim, Pak Danrem, ya, Pak Kasrem menginisiasi membuat food estate. Food estate. Ya, food estate di lahan sekitar 42 hektar itu. Ya, jadi dari lahan 42 hektar itu, yang 14 hektar rencananya akan ditanami pohon-pohon produktif seperti lengkeng. Ini sudah ditanam nih lengkeng sudah ada sekitar 1 hektar nih tanaman lengkeng sudah ditanam. Jadi yang 42 hektar itu lahan sawah atau lahan sawah? Sawah, tapi ada lahan keringnya juga. Ya, yang lahan basah tetap dijadikan sawah, yang lahan keringnya dijadikan perkebunan. Lengkeng sudah tanam nih 1 hektar. Terus ada tanaman alpukat juga tuh. Alpukat sudah tanam juga 1 hektar. Dan sekarang ini rencananya mau tanam durian juga nih. 1 hektar. Kita tanya, itu kan durian nih, ada buahnya enggak? Dijamin. Itu kan pendampingan dari mana itu Pak? Cara menanami supaya jadi tumbuh subur? Itu ada tenaga ahlinya ya. Kemarin juga saya sempat ngobrol, ada tenaga ahlinya dari Magelang ya. Pak Kasrem sempat ngobrol dengan Pak Kasrem, saya dengan Pak Danrem, Pak Dandim. Ada tenaga ahli tanaman ini ya, dipastikan tanah di situ bagus untuk tanaman ini. Subur gitu, subur lah ya. Ada tanaman jagung juga. Bahkan sekarang sedang buat sekitar 2000 meter dibuat embung. Dibuat danau ya. Danau itu fungsinya selain untuk resapan juga untuk mengairi sawah yang ada di sekitar situ. Termasuk buat nongkrong juga. Nah, maksudnya kan ya, nanti bisa dijadikan ini juga tuh ikan ya. Betul ya, budidaya ikan keramba bisa di danau itu, di atas dikasih saung-saung makan ikan. Ini kan jadi tempat wisata baru nanti ya, jadi harapan kita itu tadi jadi agar sejajar CBL Desa Wanajaya itu jadi desa wisata. Penduduknya berapa Pak Desa Wanajaya sekitar? Wanajaya penduduknya sekitar 50 ribuan ya. 50 ribu ya Wanajaya. Banyak. Oke, jadi nanti kalau kebayang loh lengkeng udah berbuah, durian udah berbuah, itu bisa jadi daya tarik tersendiri, masyarakat untuk datang, pengen tahu dia. Beli lengkeng, metik sendiri ya, kan luar biasa itu. Atau beli durian, metik sendiri, itu ya. Punya ini tersendiri nanti. Semangat tersendiri nanti yang belinya, seneng dia. Selain itu, para UKM bisa berjualan di situ. Ya, masyarakat di sekitar situ bisa jualan gorengan, bisa jualan es, bisa jualan bakso, jualan mie ayam. Nanti ekonomi terangkat. Harapannya, ketika orang datang, orang banyak hadir di situ, ekonomi terangkat. Gitu. Masyarakat bisa berjualan. Harapan kita. Iya, nanti ekonomi akan berputar. Ya, harapan kita itu. Tapi pelaku UMKM di Cibitung sendiri seperti apa Pak? Cibitung ya, kami Cibitung. Terutama pasca COVID loh. Ya, yang ada di catatan saya, kita sudah punya sekitar yang terdata ya, terdata dan aktif ada sekitar 60 UMKM bergabung se-Kecamatan Cibitung. Kalau jenis usahanya apa Pak? Jenis usahanya macam-macam. Ya, ada yang kue ya, makanan, kue. Kemarin tuh pas hari raya tuh Lebaran, laku itu nastar lain-lain ya. Terus ada yang fashion ya. Ada yang fashion, terus ada juga yang UMKM tata rias ya. Ada yang UMKM-nya kopi ya, kafe-kafe gitu ya. Ya. Ada yang bahkan ada salah satu UMKM kita memproduksi ini kulit, tas kulit sama sepatu kulit itu dari reptil. Bahkan saya tanya kemarin sudah ini juga menjualnya ke luar negeri juga itu. Udah ada yang dijual ke luar juga itu. Ada UMKM di Wanasari itu. Punya forum UMKM? Kita punya forum UMKM sebanyak sekitar kurang lebih 60 UMKM tergabung di situ. Terus kita sering undang, kita sering lakukan diskusi diskusi tentang pemasaran,
tentang produksi, tentang penyerapan tenaga kerjanya juga di dalam. Banyak yang mengeluhkan UMKM itu legalitasnya belum ada, itu gimana Pak mendorongnya supaya mereka lebih lancar usaha? Oh ya, makanya itu kita buat forum, nanti kita akan berdiskusi lagi dengan dinas terkait ya, apa nanti diwadahi oleh koperasi, apa nanti UMKM-nya sendiri dia tentang perizinannya, nanti akan ada dinas dari UMKM, kan ada dinas UMKM dan koperasi, kita selalu berdiskusi ke sana bagaimana tentang legalitas UMKM yang ada di kita. Ya baik, sahabat Wibawa Mukti, tampaknya di YouTube-nya Wibawa Mukti juga ada beberapa yang bertanya ya, ingin langsung berkomunikasi ke Pak Camat ini. Tapi ya mungkin secara umum saja Pak ya, terima kasih atas yang sudah nonton, dan mungkin kaitannya dengan masalah pasar Cibitung, gitu, dan mungkin kenyamanan kedepannya seperti apa Pak? Mungkin bisa sampaikan. Ya, memang ya pasar Cibitung itu dikenalnya karena pasar induk. Pasar Cibitung ya, karena pasar induk itu udah cukup sangat tua lah ya. Mungkin saya belum lahir pasar induk udah ada kali ya. Ya. Dan orang konotasinya ketika dengar pasar induk pasti bau gitu ya, pasti kumuh ya. Tapi sekarang tidak lagi. Saya pastikan setahun 2 tahun ke depan pasar induk kita mantap ya. Mungkin nanti ada orang belanja sambil selfie di pasar induk ya. Ya sekarang sudah kelihatan walaupun belum jadi 100%. Ini pasar induk sekarang sudah ditata dengan bagus. Makanya itu kita dengan pemerintah, dengan kelurahan, dengan RW, dengan forum RW membantu menata sisi kiri kanan ini biar nambah cantik gitu ya. Kalau sekarang bau, insya Allah ke depan pasar induknya udah nggak bau lagi. Belanja sambil wisata. Oke. Saya senang ini waktu ada ya, masih banyak yang kita obrol. Terima kasih sudah bersama kami. Tapi pasti ini untuk closing statementnya Pak Camat, silakan mungkin yang ingin sampaikan untuk masyarakat. Bekasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi khususnya Kecamatan Cibitung, ayo sama-sama kita menjaga, merawat, memelihara lingkungan kita terutama ya, untuk menjadi bersih. Kita jaga lingkungannya. Dari kesehatan, pandemi belum usai, protokol kesehatan tetap kita jaga. Anak-anak kita pantau ya, karena memang sekarang kenakalan malam remaja ini sempat viral ya, luar biasa ya. Kita jaga anak-anak kita. Kalau sudah di atas jam 10 malam, ini para orang tua anaknya teleponin ya, terus segera pulang ya, istirahat biar di rumah saja. Jadi supaya nanti tidak jadi korban jalanan. Gitu ya. Itu. Oke. Dan juga tentunya kita berharap Kecamatan Cibitung lewat konsep Ciamik ini ke depan akan saya kasih tagline-nya aja ya. Boleh Pak. Jadi Kabupaten Bekasi semakin berani. Ya. Kecamatan Cibitung Ciamik. Gitu ya. Oke. Ciamik Cibitung, dan tentunya Cibitung melayani dengan baik. Cibitung melayani dengan baik dan mendukung program Kabupaten Bekasi makin berani, mantapkan kinerja, bekerja dan melayani. Oke. Baik, seperti itu untuk sahabat Bekasi, akhir dari obrolan santai kita di catatan newsroom bersama Pak Camat Cibitung, Bapak Encun Sunarto SEMM. Terima kasih atas kehadirannya Pak Encun ya. Ya, jangan bosan ke sini, dan kita juga akan bersiap untuk main ya Cibitung ya. Kita lihat nanti Cibitung. Oke, sebagai tuan rumah P2 WKSSU, kita berharap Cibitung akan kembali mempertahankan kehebatan Kabupaten Bekasi di level Jawa Barat. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Encun, dan juga salam untuk semuanya, tentunya untuk sahabat Wibawa Mukti TV yang ada di Cibitung dan juga Kabupaten Bekasi. Insya Allah kita kembali jumpa di catatan newsroom Diskopin Pesantren Kabupaten Bekasi pada setiap hari Jumat dengan tamu dan juga tema yang menarik lainnya. Ya, akhirnya Pak Camat Cibitung, Pak Encun Sunarto SEMM bersama saya Yus Ismail dan juga segenap kru Wibawa Mukti TV mengucapkan selamat beraktivitas, selamat menunggu hari waktu salat Jumat hari ini, dan tentunya
kita bersama semangat untuk terus membangun Kabupaten Bekasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mus, terima kasih.